One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu ini berita gembira atau sedih. Gembira. Karena tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara. Alhamdulillah. Dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan negara. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Saya menyatakan saya di mana. Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil, dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebut. Kita bukan terowong, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Itu jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak, kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah saya tidak lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parjo. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Ada partai hijau aja juga di situ. Di kita juga ada. Yang kita juga ada pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita. Itu garis yang clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Hancurkan! Betul! Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang, masa kita 100 ke 200 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual dirinya kepada pemilik dompet ini, padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan 10 orang terkaya di Indonesia itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat, bukan pejabat tadi. DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia hak ibu. Habis itu minta duit ke bank. Habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis masuk bursa, dirampok semua mereka. Terus kita menganggap dia hilang, dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka. Clear. Lawan. Saya tadi juga ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama bahwa dia menghadapi kedaulatan, ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan,
Kedaulatan yang saya tuntut adalah cobalah yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok masih belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum. Itu harus segera. Nah, mudah-mudahan kita. Ya saya nggak tahu, Bapak Presiden dari malam panjang lah. Dengan gaya saya tidak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah. Tapi kita sama cinta NKRI cara tidak pernah. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita, sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu oposisi. Jadi kalau ada di kabinet Bapak, pimpinan Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami atas itu tujuannya. Siap. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama teman ya, maka berdua kita berharap lagi. Kadang-kadang kita searah, kadang kita berharap lagi. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita ya. Karena inilah sumber saya mempelajari. Saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negara rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan. Nah ini kita harus terus kembali. Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya. Nah, saya katakan kita problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Sapri Samsung. Pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memperoleh kita harus di belakangnya. Siap. Bukan karena jangan sampai karena enggak, siapapun kita harus membela dia. Karena bayangkan, saya katakan dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang bapak-bapak itu tenang lo. Bagi saya itu kali baru kali ini. Ada yang berani menyentuh presiden. Kalau bapak dan ibu dengarkan bagaimana mereka itu dipiting, sedang dipiting karena dia merusak, itu sedang dalam segala. Nah, bayangkan, ya ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta. Ambil tambang mungkin sampai 6 juta hektar. Diambil semua. Dan kita tahu semua, pemilik itu adalah oligarki dan di belakangnya adalah Parcok berbeda dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang, Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan. Dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti, anaknya pula yang mengganti lagi di DPR. Ini gila kita ini. Iya, betul. Ini gila kita. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. Iya. Kita pasang di sini adalah mall pedagang kedaulatan gedung DPR. Iya. Bukan lagi gedung mall pedagang kedaulatan. Pasar. Ya, inilah kita tuh main dengan cantik yang dapat oleh ini jangan. Ya
yang diangkat diingat, ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR. Tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduki DPR? Harus jelas. Kapan kita duduki? Ya tergantung. Tunggu waktunya. Semua orang menanyakan itu, pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga. Semangatnya sama semua. Tapi saya realistis. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada bis kota, ada metro mini. Ya. Sekarang nggak ada, Pak. Betul. Ya. Jadi Bu itu gampang diucapkan, tapi mengumpulkan 1000 orang, ya Bapak aja lah, Bapak aja lah. Jadi kita realistis saja lah. Realistis dalam berjuangnya. Saya menyatakan, hilang ya. Biasa. Bapak motor sih. Nah, saya ngomong apa tadi? Mau DPR. Jadi sekarang menurut saya kita konsentrasi karena capek kita nih saya tuh kan keluar dari menjadi manusia merdeka 15 tahun lalu, tapi ini ketemu begini lagi muter-muter nggak jelas. Ya saya kan sering ke ibu-ibu ketemu kita foto lagi apa sih? Seringkali saya nyatakan itu kita di sini foto, di sini foto. Setelah itu foto saya katakan perjuangan udah selesai. Habis itu kirim WA, saya orangnya belak-belakan, jadi karena saya saya paham betul. Nah, saya melihat bagaimana saya sering teman-teman menyatakan, kok kau masih percaya Prabowo? Saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi cara. Oke? Tapi saya saksikan sendiri. Kalau Bapak tahu, itu kan tadi pagi mulai beredar seakan-akan pimpinan OJK itu pahlawan mengundurkan diri. Kalau yang tahu di belakangnya itu bukan mengundurkan diri, itu saya ingat pada saat Prabowo dikasih ultimatum lepaskan tongkatnya dia sebelum jam 18. Itu kira-kira peristiwa itu. Nah, saya butuh pimpinan yang tegas seperti itu. Pimpinan yang tegas, siapa perampok hajar. Nah, jadi intinya bahwa di dalam itu selamat datang Pak. Di dalam membantu kita di luar merebut kedaulatan. Mereka memutuskan bagaimana kedaulatan dicabut giginya. Kira-kira begitu aja kita dicabut taringnya. Yang saya ulangi tadi, saya laporkan Pak, saya akan membentuk gerakan merebut kedaulatan. Oke, langsung oke, bagus. Nah, tapi saya tidak mengharap bahwa kita menjadi ini enggak. Kalau dia lambat kita minta cepat, kalau dia tidak lakukan kita teriak. Kira-kira itu. Jadi sangat sederhana bahwa kita lupakan semua jaket kita. Target kita adalah oligarki. Saya sampai Pak itu PIK 2 kenapa dibiarkan? Langsung keluar yang catat. Jadi maksud saya sebenarnya kalau kelompok ini banyak berdiskusi dengan presiden, saya yakin akan lebih cepat kembalinya kedaulatan. Mungkin salah teman diskusi, mungkin salah teman diskusi atau ditakut-takuti. Jadi pertemuan di rumah saya itu hampir dibelokkan bahwa itu ada kelompok mau bakar. Hampir hari pertama, hari sebelumnya itu sudah dapat informasi. Amin saja. Tapi tolong Allah bekerja berkali tahu bahwa inilah kelompok orang-orang yang tentang bangsa dan negara. Tidak ada itu. Nah, itulah kira itu. Nah, jadi menurut saya begini, kita harus
menggalang seluruh Indonesia agar rakyat yang terambil kedaulatannya itu yang harus kita bela dan Betul, siap. yang tanahnya tergusur kita tampung dan bentuk seluruh wilayah. Agendanya satu adalah orang rakyat yang diambil kedaulatan. Anggota DPR menjual kedaulatannya, kita hajar. Anggota DPRD yang ini kita hajar. Siapa menjual kedaulatan adalah kita hajar. Adalah musuh kita. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga banyak orang kedaulatan. Nah, itu yang kira-kira yang saya inginkan dari kita semua bersatu untuk ini. Bahwa itu saya perintahkan tadi, kedaulatan hukum kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan ekonomi kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan politik kita sudah tahu siapa musuh kita, itu parpol dan DPR. Clear. Makanya Pak Marwan, siapa lagi? Itu kita menghadap DPR. Ngapain gua ketemu DPR? Enggak, aku nggak pernah mau. Kita didagangkan. Setelah Pak Marwan datang, pasti ditelepon. Pak Marwan dari sana, datang ke saya. Kira-kira kemarin itu hanya 5 naik ke 10 lah. Aku udah dijinakkan Marwan. Kalau saya datang, naikin 25 dong. Saya datang. Kita yang didagangkan. Itu yang saya kenapa saya nggak pernah mau datang ke mereka. Karena kita yang didagangkan. Jadi jangan menganggap bahwa Bapak datang ke sana dan dengar. Bukan. Dijual lagi. Ya sudah Pak, kita melapor lebih tentang PIK 2. Ya, habis itu dia telepon pengakuan. Ya saya ini datang sini, naikin. Saya ada bintang 3, pensiunan polisi nyatakan, harusnya kau dapat uang banyak. Kenapa? Dengan kau teriak terus, maka mereka dapat uang banyak. Karena pasti dinyatakan, kami kendalikan saya hidup mana uang. Jadi hati-hati juga, siapa tahu ini kita didagangkan. Nah, kita sudah merasa berhasil datang ke sana, tapi sebenarnya kita didagangkan. Itu karena saya pernah juga di sana. Tapi bukan dagang. Nah, itu saya pikir saya nggak ini bahwa intinya, mari kita satu. Jaketnya boleh masing-masing, makanya ini hanya semacam forum komunikasi, nggak ada ketua, nggak ada apa gitu kan, supaya cuma agendanya kita sekarang, agendanya dimanapun kita satukan ke agenda ini untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan agenda merebut kembali kedaulatan, maka dipastikan yang tersentuh pertama adalah geng SOP, pasti yang tersentuh. Pertama, Solo oligarki itu kira-kira yang akan tersentuh pertama. Nah, mungkin nanti kita lihat siapa yang mengkoordinir mengkoordinir tentang masing-masing tuh politik siapa, ekonomi siapa, dan itu isunya kira-kira apa. Dan menurut saya Pak, ya udah daerah membentuk apa yang terjadi. Umpamanya Sulawesi Tenggara itu ya berarti oligarki sumber daya alam yang menonjol, kira-kira itu. Itulah saya pikir, saya punya keyakinan dengan mendengarkan saja awalnya pikiran saya. Pak Samsudin menyatakan under pricing dan Dalam negara yang disampaikan. Ini terkenal nih. Under pricing itu apa saja, bahwa 800 miliar dolar selama 30 tahun. Saya lihat angka kemarin malah 900 miliar untuk kelakuan oligarki. 950 miliar. Kalau digabungkan dengan oleh 1,2 triliun dolar yang sudah diambil oleh dan presiden punya, dan dia tahu siapa. Dia tahu semua siapa yang perampok. Nah, itu saya pikir yang kita nanti identifikasi siapa perampoknya, siapa ininya. Nah, itulah saya pikir ini saya. Yang mudah-mudahan kita ketemu jalan. Kita ketemu jalan kembali memperbaiki negeri ini. Dan saya punya keyakinan kelihatannya oke, di agenda ini tidak memandang tidak berbasis apapun, tapi berbasis kepada pengembalian. Itu saya pikir, mohon maaf kalau kurang sistematis, karena saya agak senang bahwa
selama ini yang dianggap oposisi ternyata sudah dibuka oposisi sangat keras dan dibukakan pintu Amin, amin ya Allah. diskusi dan diskusinya sangat menarik yang nggak mungkin saya buka semua. Tapi ini khusus saya laporkan. Besok Pak, saya kumpulkan teman-teman untuk membentuk ini. Oke, tapi nggak usah. Kita juga nggak mau dibawa. Nggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agendanya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1